Cerita ini mengisahkan seorang anak kelas 5 SD yang mengalami penyakit yang mengharuskan dirinya untuk dirawat di rumah sakit selama 1 bulan sebelum dia bisa kembali ke rumahnya. Saat sedang berada di rumah sakit, dia menetap di sebuah kamar besar untuk 4 orang. Dia berbagi ruangan dengan seorang nenek, seorang kakek, dan seorang gadis yang umurnya hampir sama dengan dirinya. Anak laki-laki itu sangatlah pemalu dan juga berkepribadian introvert, sehingga dia mengalami kecanggungan dan memilih tidak berkenalan dengan orang-orang di kamarnya. Selama beberapa hari, dia meluangkan semua waktunya dengan belajar atau dengan bermain Game Boy-nya sendirian. Dia telah menamatkan game yang dibawanya, tetapi karena dia memiliki banyak waktu senggang, jadi dia tetap memainkan selama beberapa jam setiap harinya. Selama seminggu setelah masuk ke rumah sakit, dia sadar kalau gadis di kamarnya menatap dirinya saat sedang bermain game. Saat dia memperhatikan matanya, gadis itu gugup dan melihat ke arah lain. "Kau ingin bermain?" tanya anak itu dengan ragu-ragu. "Kau boleh meminjamnya kok kalau kau mau." Mata gadis itu sekejap berbinar dan ekspresinya berubah. "Benarkah?" Anak laki-laki itu pun mengangguk dan memberikan Game Boy-nya padanya. Walaupun demikian, gadis itu tidak mengerti cara memainkannya. Jadi, anak laki-laki itu membantunya dan mereka bermain bersama. Game itu membutuhkan pemain yang terdiri dari 4 orang. Mereka memberi nama pada karakter-karakter itu, dimulai dari nama ketuanya, yaitu Takeshi, yang dimana itu adalah nama anak laki-laki itu, sementara karakter yang lain dinamai Yuko, atau nama gadis itu. Dan karakter lain diberi nama sesuai dengan nama kakek dan nenek di kamar mereka. Takeshi dan Yuko ini menjadi dekat dan mereka banyak menghabiskan waktu mereka bersama bahkan saat mereka sedang tidak bermain game. Mereka berbicara banyak mengenai sekolah, keluarga, musik, bahkan libur musim panas selanjutnya, dan waktu terasa berjalan begitu cepat untuk mereka berdua. Sebelum menyadarinya, Takeshi sudah boleh pulang ke rumah. Suster dan teman-teman sekamarnya pun memberinya ucapan selamat. Tetapi Yuko hanya bisa menangis. Melihatnya membuat Takeshi ingin menangis juga. Tapi Takeshi lebih memilih untuk menahan diri. Takeshi pun berkata, "Simpan Game Boy ini sampai kau boleh pulang. Telepon aku balik segera setelah kau tiba di rumah, oke?" Dengan semua itu, Takeshi memberikan gadis itu Game Boy miliknya. Beberapa kali Takeshi berpikir untuk mengunjungi Yuko. Tetapi setiap saat, pikiran Takeshi berakhir dengan ketidakberdayaan dirinya dalam mengatasi rasa canggung sosialnya. Dan pada akhirnya, dia tidak pernah memutuskan untuk pergi mengunjungi Yuko. Setahun telah berlalu dan Takeshi belum mendengar kabar apapun dari Yuko. Dia sudah hampir lulus dari sekolah dasar saat itu. Takeshi ingin bertemu dengan Yuko paling 1 kali saja sebelum masuk ke sekolah menengah. Jadi dia mengarahkan segala motivasi dan akhirnya pergi ke rumah sakit. Setibanya di kamarnya, di mana ia dirawat dahulu, dia tidak melihat Yuko di sana. Namanya bahkan tidak tercantum di dalam daftar pasien. Lalu ia bertanya-tanya, apakah Yuko telah diperbolehkan pulang? Atau dipindahkan ke rumah sakit lain. Ia pun tidak yakin apa yang harus ia lakukan. Lalu dia bertanya ke ruang suster untuk bertanya apa yang telah terjadi. Lalu salah satu suster pun berkata demikian, "Yuko telah pergi ke suatu tempat yang jauh." Dan hanya beberapa jawaban samar yang bisa dia dapatkan. Tapi Takeshi sudah cukup dewasa untuk mengerti apa yang mereka maksud. Bahkan tanpa ungkapan yang diperhalus, perubahan mood suster yang diikuti dengan linangan air mata sudah membuat semua ini tampak begitu jelas. Takeshi pun tercengang. Saat dia berdiri di sana, seperti hampir tidak bergerak, salah satu suster bertanya, "Apakah kau Takeshi? Yuko pernah berpesan untuk memberikan ini kepadamu kalau kau kembali." Takeshi pun mendapatkan kembali Game Boy yang ia miliki dan game yang pernah ia pinjamkan kepada Yuko. Lalu Takeshi pulang ke rumah, melewatkan makan malam dan duduk di kamarnya dengan lampu yang diredupkan.
Kemudian dia menyalakan Game Boy miliknya. Musik pembuka yang terdengar membuatnya semakin teringat dengan kenangan yang telah ia lalui, waktu yang ia luangkan bersama Yuko. Layar game pun terbuka. File pertama yang terlihat adalah yang mereka mainkan berdua saat itu. Sepertinya game yang dimainkan Yuko tidak mengalami banyak kemajuan sejak terakhir Takeshi dan Yuko bermain bersama. Hatinya pilu dengan semua memori dan kesedihan. Di bawah file itu terdapat file lain yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Keempat karakternya pun semuanya tampak berlevel rendah. Apakah dia mengulangi lagi dari awal dan menyerah begitu saja? Lalu tanpa berlama-lama ia pun langsung membuka file itu. Saat dia melihat nama semua karakter-karakternya, Takeshi pun seperti membeku. Di sana tertulis nama karakter pertama HELPIMB, lalu karakter kedua EINGKIL, lalu karakter ketiga LEDBYTH, lalu karakter keempat ENURSE. Nama-nama yang terdapat pada karakter-karakter ini terlihat hanyalah sebuah kumpulan huruf kapital yang tidak memiliki arti. Namun setelah beberapa kali melihatnya, Takeshi pun menyadari sesuatu. Help, I'm being killed by the nurse.